Oke, jadi Mas Fahmi ini sebenarnya profesinya tuh sebagai ojol. Di balik profesinya, ia mencoba peruntungan di pasar modal. Hasilnya, bisa scalping begitu, cuman untung rugi total rugi. semua berawal dari nekat. Di tengah ketidakpastian pandemi, ia mempertaruhkan asetnya. Gimana sih caranya Mas Fahmi tuh pertama kali kenal dunia pasar modal ini? Awal pertama kenal itu pas COVID sebenarnya. Di dunia jual LM, terus bingung mau diapain nih. Saya lihat YouTube ternyata ada saham. Iya. Mulailah belajar saham, dan belajar hanya kulitnya aja sebenarnya awal-awalnya tuh. Tapi kegagalan awal tidak mematahkannya, karena dia punya alasan yang lebih besar dari rasa takutnya. Awalnya itu sebenarnya saya mikir nggak mungkin saya di ojol terus, nggak mungkin. Saya harus improve, saya harus berkembang, dan tujuannya sebenarnya investasi buat masa depan. Ya kita nggak mungkin jadi ojol terus lah. Dia sadar hambatan terbesar kebanyakan orang bukanlah modal. Banyak orang-orang tuh yang ngerasa investasi atau trading tuh jadi beban, bukan sesuatu yang gampang untuk dipelajari, tapi justru sesuatu yang kayak harus nanti tunggu pinter dulu deh, tunggu uangnya udah banyak dulu baru belajar. Kenapa sih? Dia menemukan kuncinya. Gak usah ribet sebenarnya sih. Yang ribet tuh pikiran kita. Itu yang ribet paling. Yang penting jalan aja lah. Kita udah jalan kan otomatis jalan kebuka. Bukan mimpi kayak mendadak, tapi sebuah strategi yang realistis dan bisa dijalankan sambil tetap ngaspal. Yang paling santai ya saham sebenarnya. Oh, di trade. BSCP lah. BSCP. Di Di sore jual pagi. Jadi fleksibel ya, selama seharian tuh masih bisa ngojol, bisa keluar. Mas Fahmi cuma cari cuannya sebenarnya tipis-tipis ya. Tipis sebenarnya, minimal 2% lah. Dia melihat jebakan mental yang menghancurkan banyak pemula. Sering banyak di Instagram, di TikTok. Bang, ajarin trading, saya punya utang sekian. Wah, Dari itu utang berat apalagi. itu. Intinya sih jauhin mental instan. Godaan untuk kaya cepat. Pengen kayak cepat, Pengen udah kayak cepet, iya. miskin namanya cepat. Karena Ya, bukannya malah cepet kaya ya, jadi ya, tadi cepet miskin. habis. Dan inilah rahasia sebenarnya untuk bisa pensiun dari jalanan. Ini bukan soal trading. Mereka tuh pengennya investasi dan langsung kayanya dari investasi. Banyakin income sebenarnya. Bener, iya. Baru bicara investasi. Gedein income harusnya bener. Betul, iya. Jadi investasi leher ke atas dulu, gedein income, baru masuk ke baru investasi ya. Jangan takut investasi sebenarnya. Jadi mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Halo investor ajaib, balik lagi nih di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel dari Ajaib Investasi. Dan hari ini kita tuh kedatangan narasumber yang pastinya nggak kalah menarik dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kita seringnya kedatangan narasumber dari institusional, kali ini kita kedatangan narasumber sebagai sesama trader retail nih. Dan kali ini tuh menarik banget, karena kali ini kita kedatangan sama Mas Fahmi, yang atau lebih dikenal sebagai ojol trader. Halo Mas Fahmi, thank you so much sudah bisa datang hari ini. Mungkin dari Mas Fahmi boleh dong kenalin diri dulu. Nama saya Fahmi, biasa dikenal ojol trader. Ya dari akun TikTok sebenarnya itu dikenalnya. Oke, jadi Mas Fahmi ini sebenarnya profesinya tuh sebagai ojol, tapi lagi bikin konten juga ya di TikTok karena Konten emang TikTok. kesehariannya tuh sering kali trading juga ya. Trading. Benar. Menarik banget nih makanya. Jadi teman-teman semua mungkin bisa relate juga ya, karena kan sesama retail yang mungkin hari-hari juga sering trading sambil ngurus kerjaan yang lain gitu. Nah sekarang ini kan banyak anak muda sebenarnya tuh udah melek investasi ya. Ini udah improvement banget lah dari zaman dulu yang mungkin investasi tuh lebih tabu. Nah tapi kan mungkin stigmanya lebih banyak orang-orang yang investasi tuh orang-orang kantoran yang emang terjun di dunia pasar modal, kerjanya tuh sebagai financial advisor lah, atau kerjanya di sekuritas kayak di Ajaib gitu misalnya. Nah tapi ternyata Mas Fahmi di sini tuh kayak mematahkan stigmanya gitu. Kayak seorang ojol yang mungkin kerjaannya sehari-hari ya di jalanan gitu ya, nggak punya banyak waktu juga untuk mantau market. Tapi ternyata dengan aplikasi-aplikasi yang kayak sekarang gitu udah simple ya, bisa lewat HP juga, kayak misalkan di Ajaib, Mas Fahmi bisa mulai investasi gitu ya, ataupun mulai trading, cari cuan tambahan dari pasar saham ini. Nah, kalau Mas Fahmi sendiri boleh dong ceritain gimana sih caranya Mas Fahmi tuh pertama kali kenal dunia pasar modal ini? Awal pertama kenal itu pas COVID sebenarnya. Di dunia saham itu. Sebelumnya saya main di LM. Oh, LM, Saham. beli yang fisiknya berarti ya. Setelah COVID kan nggak bisa Ojol. tuh pembatasan jual LM. Terus bingung mau diapain nih. Saya lihat YouTube ternyata ada saham. Iya. Mulailah belajar saham, dan belajar hanya kulitnya aja sebenarnya awal-awalnya tuh. Belajar saham, langsung ke trading sebenarnya, scalping awalnya. Karena untuk invest modal minim kurang worth sebenarnya. Iya, Tapi kalau kan trading bisa digulung tiap hari begitu. Jadi cepet ya, lebih cepet juga Awalnya. perputaran uangnya ya. Awalnya Berarti begitu sih.
Awal pertama kali mulai itu langsung full trading ya? Full trading Oh, karena oke emang oke. di rumah kan Jadi bisa waktu mantau zaman market masih ya? bisa scalping begitu, cuman untung rugi total rugi. Berarti zaman Covid itu Zaman nggak Covid. semua orang untung juga ya kan? Enggak Waktu itu kan semua. banyak juga yang invest tuh masuk Karena pas lagi Covid, pas lagi harganya anjlok, dia masuk di bawah, jual lagi di atas, di harganya udah atas, tinggi. ya. Tapi ternyata susah juga ya, nggak Susah segampang itu juga. trading di pas lagi Covid. Karena pas Covid kan kalau nggak salah mulai naik tuh Iya data iya benar. investasi kan anak-anak yang masih Anak muda baru iya, ya baru kan mulai. kurang pemahaman ya begitu. Iya. Jadi kena loss udah nyerah. Cabut ya langsung. Kalau Mas Fahmi sendiri dulu pas lagi Covid tuh belajar dari siapa sih? Bisa belajar scalping? Belajar scalping tuh banyak dari YouTube-nya Om Ben, terus beli yoga Arsana, terus Oh iya iya. Pak Bekti, terus banyak sekali siapa? Komik Michel Yoh kalau nggak salah. Itu iya, tapi teknikal dia. teknikal ya. Jadi intinya langsung ke Intinya udah suhu-suhunya trader gitu ya. Karena emang yang muncul hari itu ya itu semua. Mhm. Karena emang ya algoritma mungkin lagi naik Iya gitu. benar-benar trading, Saya scalping pantau semua. gitu Pokoknya ya. siapa aja muncul teknik apa metode saya pelajari. Oke, nah kalau dari teknik-teknik yang Mas Fahmi udah pelajari nih, kayak tadi kan ada dari Ko Michael Yo, ada dari Om Ben, ada dari Bekti juga ya, ada dari beli yoga juga. Itu yang paling Mas Fahmi cocok tuh tekniknya yang kayak gimana sih? Tekniknya sebenarnya teknikalnya Om Ben, kalau cara penyampaiannya sih enak Om Oh Ben. iya, iya. Jadi Kalau sampai beli sekarang yoga kan scalping ya? kalau beli yoga waktu itu emang scalping bid over kan. Iya. Agak pusing bacanya. Capek sih sebenarnya bid over. Kalau technical analis tuh Om Ben cara menjelaskannya enak. Oke, Buat oke. pemula masuk. Sampai sekarang masih ngikutin dong berarti Om Ben. Masih followersnya. Kemarin juga Om Ben sempat podcast di sini ya di Oh Ajaib. iya, yang bahas. Ya pernah lihat bahas Waran sama FCA kalau nggak salah. Iya benar. Wah menarik banget nih. Nah kalau misalnya kan Mas Fahmi itu kan pekerjaan utamanya sebenarnya sebagai ojol ya. Kan bisa dibilang itu hari-hari ya di jalanan. Harus nyari penumpang juga, full day lah gitu di jalanan. Gimana sih cara Mas Fahmi bisa cari waktu untuk trading? Gampang sebenarnya, apalagi Gimana? ojol itu paling gampang waktunya. Nanti kan sambil nyetir nanti sambil main HP harus Enggak, mantau market. kan kita setiap waktu pegang handphone kan nggak ada juga sibuk nggak ada. Cuma kita pas pegang handphone matiin aplikasi kan kita bisa belajar dari YouTube, belajar dari Iya, benar-benar. misal ada Instagram yang emang sharing itu kita bisa belajar. Banyak waktu luangnya ya sebenarnya. Ojol tuh paling fleksibel sebenarnya tuh. Iya. Jadi banyak sebenarnya ojol-ojol lain juga bisa jadi trader kayak Mas Harusnya Fahmi ya. bisa, nggak perlu jadi trader lah sebenarnya, jadi investor juga bisa boleh. ya. Benar-benar. Nah tapi sebenarnya Mas Fahmi awal terjun ke dunia saham ini tuh karena apa sih? Emang murni pengen belajar aja atau mungkin karena kondisi ekonomi atau kenapa? Awalnya itu sebenarnya saya mikir nggak mungkin saya di ojol terus, nggak mungkin. Saya harus improve, saya harus berkembang. Karena pilihan saya awalnya dari yang lain kan pilihannya di kantor di apa. Saya kenapa di ojol karena emang dulunya fleksibel kan. Nah tanggung jawab saya tuh harus udah pilih di ojol tuh harus tanggung jawab, harus bisa lebih dari orang lain kan. Nah apa nih kelebihannya? Oke lah kita trading dan tujuannya sebenarnya investasi buat masa depan. Oh oke. Karena- Jadi sekarang masih cari karena modal ya. Trading buat gulung modal. Next itu sebenarnya Investasi. tujuan utamanya investasi. Buat ya kita nggak mungkin jadi ojol terus lah. Iya. Kita umur paling kuat umur berapa itu? Ojol Benar. kan 40 udah ini lah. Iya udah Jadi harus ada modal tujuannya untuk investasi, kita ya. bisa financial freedom itu nggak hanya bebas kerja, enggak. Jadi mengurangi beban kerja sebenarnya. Iya benar. Dan pasti kan nanti ada tanggungan juga ya, keluarga, anak. Misalkan kita udah punya passive income, kita tetap kerja ya tapi yang ringan, nggak ada Iya. tekanan dari orang lain kan, nggak ada Bener-bener. tekanan dari atasan, nggak ada tekanan dari biaya hidup. Iya Iya benar. kan? Karena Jadi uangnya juga ada yang ngalir terus ya iya. dari dividen, dari capital gain tujuannya juga. yang seperti itu. Jadi bukan sama sekali nggak kerja kan pasti Iya, iya. enggak. Cuma buat mengurangin kan kita bisa nikmatin hidup sebenarnya. Iya, benar, Tujuan benar. akhirnya di situ. Tujuan akhirnya ya. Kalau Mas Fahmi sendiri berarti udah ada nggak sih kayak nanti akhirnya tuh pas lagi udah uangnya cukup nih untuk diinvestasiin untuk investasi yang jangka panjang, ada saham-saham yang udah Mas Fahmi incer belum? Belum sebenarnya. Belum ya? Karena mungkin ya semakin hari kan nanti Pasti muncul beda yang baru lagi ya. baru lagi kan. Jadi mana yang sesuai aja yang nanti di eranya. Kan Fleksibel eranya ya, iya. dulu era banking, sekarang era konglo, Iya. balik lagi gitu aja. Kita Benar, lihat, benar. kita ngikut arus aja lah.
Iya, benar-benar. Info kemana masuk kita masuk. Betul. Wah, keren banget nih Mas Fahmi. Nah, tadi kan Mas Fahmi udah cerita juga ya kalau jadi ojol tuh sebenarnya fleksibel banget. Bisa sambil trading, bisa sambil mantau market, bisa sambil investasi. Karena kan hari-hari megang HP ya. Padahal orang-orang tuh banyak banget yang mikir mulai investasi tuh ribet dan kayak harus modalnya gede. Padahal itu enggak ya. Ini udah stigmanya semua Mas Fahmi udah patahkan nih. Kayak mungkin orang-orang tuh ngerasa, oh mungkin investasi atau trading tuh harus di kantor, harus punya komputer yang gede layarnya. Padahal enggak juga ya Mas. Bisa dari HP kayak di aplikasi yang kayak Ajaib atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya tuh udah gampang banget ya untuk jual beli saham. Nah, kalau misalkan dari Mas Fahmi sendiri, kenapa sih menurut Mas Fahmi banyak orang-orang tuh yang ngerasa investasi atau trading tuh jadi beban, bukan sesuatu yang gampang untuk dipelajari, tapi justru sesuatu yang kayak, harus nanti tunggu pinter dulu deh, tunggu uangnya udah banyak dulu baru belajar. Kenapa sih? Kenapa Mas Fahmi bisa punya mindset yang berbeda gitu dari orang-orang ini? Gak usah ribet sebenarnya sih. Yang ribet tuh pikiran kita. Itu yang ribet paling. Ya penting jalan aja lah. Kita udah jalan kan otomatis jalan kebuka. Iya, benar-benar. Kalau udah masuk satu instrumen, otomatis kita pasti belajarin kan. Iya. Dari sini kan bisa masuk. Kalau kita nanti gimana, ya nggak bakal jalan. Iya benar. Gitu. Kan biasa orang-orang tuh takut sama ruginya ya. Kan ya saham tuh berisiko banget gitu. Kok Mas Fahmi bisa sih nggak takut? Padahal kan Mas Fahmi tahu lah ya caranya, susahnya cari duit gitu. Harus ngambil orderan berapa, ternyata loss di saham tuh gampang banget. Gimana sih cara Mas Fahmi bisa ngatur psikologisnya untuk nggak takut loss dan justru bisa belajar dari lossnya? Kalau nggak takut sih, ya semua orang pasti takut lah. Bohong kalau nggak takut kan. Karena uang kan memang susah juga dicari. Karena saya biasa sebenarnya dari awal dulu pernah bisnis, pernah jualan kaos sama teman-teman kan. Emang saya juga kuliah sebenarnya dulu. Dulu tuh lulus kuliah, buka clothing, sudah cetak nggak jalan. Oke, rugi kan, rugi barang, rugi uang kan. Oke, lanjut, teman-teman yang lain sudah kerja, saya masih tetap, saya pilih lain, saya bisnis lagi, jualan kue, sempat jalan. Oke, untung tuh, ditinggal sama partner, teman udah kerja dia. Oke lah gitu, saya nggak bisa jalan sendiri. Apain lagi nih, uang masih ada, puterin lagi. Nah, yang paling sebenarnya nggak terlalu ribet. Kalau jualan kan sebenarnya ya kita ribet sih. Kita beli bahannya, terus kita cari tempat di mana, sewa apa. Yang paling santai ya saham sebenarnya. Trading saham, kita modal handphone, apalagi sekuritas sekarang kita banyak kan. Paling simpel tuh mau buy sell otomatis, pasang auto sell, pakai trading udah gampang, tinggal aja kan gitu. Nggak mikirin istilah, kalau barang sih mikirin rugi kan, stok barang segala macam. Stok barangnya belum dihabisin. Kan emang sih ya, ruginya masih beda-beda lah. Rugi dari dagang yang real itu ruginya gimana. Sama-sama ada ruginya. Cuman kita kan harus dipelajari lah. Semua ada plus minusnya. Iya, dan mungkin orang-orang tuh sering nggak sadar ya kalau bisnis ataupun ya mulai suatu bisnis juga ruginya tuh bisa, minusnya tuh bisa gede. Belum kelola karyawan, belum gaji karyawan, nanti harus bayar ini itu, tempat sewa, listrik segala macam juga. Itu kalau dihitung minusnya kalau di porto sih bisa kelihatan di HP udah merah semua kayaknya. Kalau jadi investor kan ya kita punya uang. Iya, jelas ya segitu. Kan? Kita perusahaan yang jalanin orang lain. Iya, benar. Kalau investor tuh. Jadi sebenarnya enak banget ya jadi investor. Enak sebenarnya jadi investor. Oke, nah kalau dari Mas Fahmi sendiri, awal mulai investasi atau trading tuh dari modal yang kecil atau gimana sih buat ngejaga psikologisnya? Kecil dulu sebenarnya. Jadi coba-coba dulu gitu. Setelah duit yang dipakai didapat dari jual emas itu dimasukinnya sebagian dulu. Sebagian, kan total sekitar 4 jutaan dulu tuh. Masuk 2 juta, lossnya 500.000. Hilang tuh 500, ya oke lah. Tinggal bisnis yang lain. Ya, sekarang baru mulai lagi tuh di tahun ini. Mei. Baru banget ya. Baru banget mulai trading lagi, karena emang dari dulu sebenarnya udah mau balik lagi ke dunia saham tuh pasti balik lagi saya. Jadi tetap dipelajarin, walaupun nggak trading ya pantau ya. YouTube-nya siapa, ikutin aja terus perkembangannya. Pas ada modal, saya juga pernah kerja berapa bulan gitu, pernah kerja lah, ada sedikit-sedikit kumpul-kumpulin ya udah. Mau diapain lagi, nggak bisa saya kalau uang diam nggak bisa. Kenapa greget ya? Greget, jadi nggak, buat apa uang diam itu kan habis sama biaya admin lah segala macam. Iya, benar. Kalaupun kita terjun ke trading, ada untung ada rugi. Udah ada dua pilihan kan. Kalau emang didiamin ya satu pilihan lah. Iya, pasti turun terus karena inflasi juga ya. Nah, ada trading kan bisa jadi kita sukses ya, bisa jadi kita enggak kan. Tapi kan seenggaknya udah coba, kita pelajari ya oke.
Oke nih. Nah, kalau Mas Fahmi sendiri awal belajar kan tadinya pas lagi zaman Covid tuh, Ya, ngikutin ada beberapa influencer saham juga ya, oke. dan belajarnya pertama tuh langsung ke trading dan scalping. Scalping. Nah, kalau dari produknya sendiri sebenarnya Mas Fahmi tuh paling suka apa sih? Apakah di saham atau pernah nyobain kripto kah? Atau pernah mungkin trading gold, Oh, trading forex gitu atau mungkin reksadana? Apa sih produk yang paling Mas Fahmi suka sekarang ini? saham sebenarnya. Saya dari Saham dulu ya? saham, belum Hmm. pernah nyoba forex, belum pernah Bitcoin, belum Jadi saham. Karena pure emang saham terus ya? saham Mm-mm. pengen satu instrumen dipelajari terus. Karena emang belum belum kita di satu instrumen ini aja belum Harus total dijagoin kan. dulu ya. Nggak bisa double-double gitu kan. Oke, dan mungkin Mas Fahmi ada nggak sih pesan nih buat teman-teman semua yang takut buat mulai gitu? Padahal kan Mas Fahmi aja yang ya udah, maksudnya nggak ada alasan lah buat orang-orang takut mulai investasi atau mulai trading gitu ya. Ada nggak sih pesan buat teman-teman? Boleh Ada. kasih tips ya? Ambil pilihan, itu aja ya. Ambil pilihan ya, kita ada dua, ada ngambil pilihan itu beresiko. Iya, Nggak ngambil pilihan juga beresiko juga. bener. Ya, itu aja sih Sebenarnya di hidup semuanya risiko ya. Kita keluar rumah nyetir juga udah risiko. Udah beresiko. Iya. Tidur pun udah beresiko. Benar, Kita belum tentu tidur terus bangun. belum tentu bangun lagi. Iya. Jadi ambil keputusan untuk kalau kita mau terjun ke trading ya ambil. Iya. Investasi ambil. Hmm. Karena resikonya ada emang. Iya. Nggak ngambil itu juga ada resikonya. risikonya, Ya benar. udah, sama-sama beresiko ya Iya. mendingan ambil. Bahkan kalau kerja ya ada risiko juga, bisa Ada tiba-tiba risikonya juga, dipecat, iya. bisa tiba-tiba Semua sebenarnya nggak ada yang ini. Kerja dimanapun kan kita ada risikonya. ada risikonya. Benar. Jadi nggak mungkin tenang saya kerja di sini, enggak. Besok Iya. belum tentu. Belum tentu, Kena benar-benar. Kan layoff. bisa kapan aja. Kena layoff udah. Oke, nah berarti mungkin itu yang teman-teman harus take notes juga kali ya. Semuanya tuh ada risikonya, Ada dan risikonya. ya semua orang emang punya toleransi risiko yang beda-beda. Tapi untuk investasi dan untuk mulai investasi itu semua orang harus lah ya. Harus. Benar, Jadi- karena again tadi uangnya itu kalau misalkan nggak kita Iya, apa-apain pun bakal berkurang karena Mau inflasi. Seberapa besar tabungan pun ya kalau emang nggak mutar, nggak ada Buat apa? uang nggak jadi uang kan? Mm-mm. Kan harusnya uang kita jadi uang lagi. Iya benar. Kalau nggak kita terus. bakal kerja terus Iya. sampai udah tua banget kali, sampai udah nggak Seperti bisa kan kerja lagi. Pak Purbaya sudah ngomong gitu. Jangan kerja sampai tua. Iya. Saya kata Pak Purweo IHSG-nya mau ke 36.000 Iya. ya. Masa kita nggak ikut ambil bagian Iya kan? benar-benar. Nah, kalau misalkan Mas Fahmi sendiri gimana nih? Boleh nggak sih ceritain sedikit pengalaman selama trading ini? Mungkin kayak rugi paling besarnya tuh di mana sih? Pasti kan pernah rugi dong kalau Pernah dong, trading. Pernah. Kalau nggak pernah rugi ya bohong gitu. Itu bohong. Bohong. Jadi kalau terbesar rugi tuh ada di saham, boleh disebutin saham ya mungkin. Boleh sebutin aja nggak apa? Pernah masuk di Inet. Kalau nggak salah di Inet ya hampir 18% Oh, dari modal. Dan itu emang kesalahan sendiri. FOMO Karena masuknya. FOMO masuk udah nunggu di bawah, jebol lagi ke bawah, harusnya emang udah keputusan harus cut. Harus cut loss ya. Ini malah udah turun, makin males cut loss. Iya, karena udah gede ya, males Denial dong. karena nanti naik lagi, Iya. nanti naik lagi. Itu yang bikin anjir tuh itu. Benar. Nanti naik lagi. Ya nantinya kapan kan? Iya. Kita nggak tahu udah karena kita retail tuh ya nggak bisa ngikutin apa. Kita nggak tahu lah ya, nggak tahu pengennya lah. undur Yang tuh kayak naikin kan gimana. emang ya Iya. big player bisa naikin kapan aja kan. Kalau kita ya kalau emang cut loss ya cut loss. Karena Iya. strateginya kan nggak bisa ngikutin dia, mereka punya banyak uang. Iya. Kita Mereka kalau turun ya bisa tembakin kita jangan lagi, ngelawan tambah. mereka. Bener. Jadi kita ngikut lah. Ngikutin arus Ngikutin arusnya. arus uang yang gedenya ya. Nah, itu kan tadi udah ceritain soal lossnya nih. Boleh gak sih ceritain pelajaran apa sih yang Mas Fahmi dapet yang paling berharga, yang bisa jadi kayak kedepannya gak bakal lakuin kayak gini lagi lah? Itu sebenarnya yang Yang tadi ya itu? loss sebenarnya. Mencoba tiap hari tuh jangan sampai denial. Iya benar. Tiap hari wah bakalan naik lagi, bakalan naik lagi. Nggak bisa sebenarnya. Kalau ya by data lah. Iya, tergantung trading plan masing-masing juga ya. Kalau emang masih misalkan minus 19%, tapi emang trading plannya tahan sampai minus 20% ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari Sama- trading plannya cuman kuat nahan minus 5% ya jangan jangan dipaksa. jangan dipaksa, benar. Dan itu lihat sahamnya juga. Kalau emang masuk saham bagus ya oke lah. Iya, benar. Bisa ditunggu ya. Iya, oke. karena Tapi kan, fundamentalnya bagus ya, ada Kalau sesuatu. sahamnya nggak jelas kan kita habis, angus nanti. Iya, malah Banyak modalnya bisa banyak hilang yang ya. kan apalagi sekarang banyak yang kena gocek dari isu-isu multi-bagger. Iya, benar. Itu ya banyak Terus dikasih Kalau ARB tiap hari nggak bisa pelajaran dari keluar. itulah. Iya. Dibawa turun jauh. Benar. Nah, itu kan tadi udah ceritain soal yang lossnya. Sekarang coba ceritain dong Mas Fahmi, pertama kali cuan di saham tuh di mana sih? Pertama kali itu ya di kalau nggak salah di cuan. Cuan. Itu pernah loss juga di cuan. Nah, saya cut di bawah, masuk dari bawah
akhirnya Naik. cuan naik. Iya, berarti baru-baru ini dong pas lagi Eh, terbang-terbangnya semua. Enggak, pas sebelum masuk MSCI. Oh, sebelum masuk Nah, MSCI. dia dibawa ke bawah, saya salah masuk pertamanya kan. Dibawa ke bawah, cut aja. Saya masuk lagi dari bawah. Oh iya, Baru terus tuh tiba-tiba dibawa tarik ke atas. karena mau MSCI. Untungnya momennya pas. Udah, oke lah, balik lagi kan, lossnya itu bisa ketutup lagi. Iya, Gitu aja. Kalau Mas Fahmi sendiri kan tadi biasanya tuh scalping ya, tapi kalau Ini misalkan day trade, day trade, BSCP lah. BSCP, beli Bisa sore jual jual pagi. pagi. Jadi fleksibel ya, selama seharian tuh masih bisa ngojol, bisa keluar. Bisa. Soalnya kan kita cukup analisa dari handphone 30 menitan lah sore. Jam 3 itu sekitar jam 3 sampai kita kan punya screener lah, screener dulu mana yang oke dari teknikal, dari segala macamnya oke, kita eksekusi di jam pre-closing. Biasalah kalau BSCP begitu. Nanti pas jual ya pas open antara jam 9 sampai jam 10 itu momennya tuh sebenarnya. Buat jualan ya. Buat jualan tuh di situ. Karena emang volatil kan. Iya, berarti Mas Fahmi cuma cari cuannya sebenarnya tipis-tipis ya? Tipis sebenarnya, minimal 2% lah. Minimal 2%, tapi konsisten gitu ya tiap Konsisten. hari. Jadi ya itu. Ya yang jadi masalah kan konsistennya. Iya benar. Kita jadi ngerasa udah 2% untung, oh masih bisa naik nih. Bisa naik nih, diguyur habis. Iya, benar. Harusnya udah cukup lah. Cukup 2%, kita kumpulin aja itu. Nanti kan kegulung lagi modal. Iya, nambah lagi Misal dari 2% dari itu. 10 juta 2% berapa? Nanti kan 2% kumpulin jadi 15 juta misalkan. Iya. Ke 2% kan nambah Iya, untungnya kan. benar. Jadi Karena ngegulung, compounding iya. ya. Itu sih yang itu balik lagi ya ke psikologi tradingnya yang tadi, balik lagi ke trading plan masing-masing juga. Kalau emang ada yang mainnya emang targetnya 20% ya kita nggak bisa maksa dia untuk TP di 2% juga. Kan beda-beda tiap orang. Karena ya. strategi beda, sahamnya pun yang dipilih beda. Iya, benar. Jadi kita cari saham yang volatil di pagi. Biasanya kita kan udah screener masuk, lihat juga sahamnya. Jadi kebiasaan sahamnya itu kan hari ini hijau, besoknya merah, itu jangan tuh, hindarin aja. Biasanya kan ada tuh, saham hari ini hijau, besok pagi di bawah merah, sorenya ditarik. Nah itu mendingan jangan nggak cocok buat BSCP. Iya benar, karena udah ditarik duluan dan besok paginya langsung diturunin lagi ya. Jadi mainnya begitu tuh, ada tuh yang. Oke. Nah kalau itu Mas Fahmi semuanya tuh BSJP atau ada yang kayak cuan kan berarti ambil dari bawah terus ada di swing tuh. Nah itu gimana caranya bisa ngebedain gitu? Maksudnya kayak ada 2 portofolio terpisah kah atau gimana? Enggak, satu aja. Berarti sekarang fokusnya di BSJP. BSJP. Awalnya kan emang belum ada metode apa ini yang ini. Kalau swing agak lama, jadi nunggu sentimen biasanya. Jadi kalau naik turunnya lumayan dalam udah biasanya. Naik tinggi, tiba-tiba dibawa turun kan, baru jadi naik lagi. Kalau BSJP kan harian kita bisa TP. Iya, harian, lebih konsisten udah realis. Iya, lah. udah realize. Realize udah beres, ya udah besok masuk lagi, sorenya masuk lagi buat besok gitu aja. Lebih less risk juga kali ya mungkin untuk Mas Fahmi, lebih nggak berisiko karena nggak megang panjang juga ya, dan duitnya kalau misalnya sampai butuh pun bisa ditarik ya. Bisa, cuman saya nggak deh. Kalau jadi itu digulung terus ya, bagus justru. Kecuali memang ada ya urgent apa gitu, nggak ada backupan, tapi alhamdulillah sih udah siap backup. Di jalan kan, saya kan di jalan harus punya backup banyak lah. Dari harus pelihara handphone biar nggak rusak, ada backupan uang. Motor kan dan udah siap. Jadi kecuali yang darurat banget, nah itu nggak bisa nggak bisa dihindari. Iya. Mungkin ini teman-teman bisa belajar juga ya dari Mas Fahmi. Banyak yang orang tuh masuk ke trading, masuk ke investasi pakai duit yang emang dipakai sehari-hari gitu loh. Jadi mereka begitu rugi udah nggak bisa mikir dengan jernih lah, karena uangnya mereka butuh sebenarnya. Sebenarnya boleh aja, cuman jelek sebenarnya. Karena risikonya psikologinya itu kan kita trading harus tenang lah, santai. Nggak boleh pakai uang yang buat besok makan gitu kan. Besok kalau rugi besok mau makan apa? Apalagi ini sering banyak di Instagram, di TikTok, Bang ajarin trading, saya punya utang sekian. Wah, dari itu utang berat apalagi. Berat ya. Bisa utangnya nambah lagi. Kalaupun dia belajar, nanti untung ya satu kali untung, terus satu kali rugi, psikologinya kan keganggu dia. Jadi ngejar target. Kalau kayak gitu malah jadi kayak psikologi judi ya. Iya. Mentalnya mental judi, karena mereka nyarinya untung doang. Saya saranin sih kalau mau trading atau investasi, lunasin utang semua, lunasin. Yang kecil-kecil lah. Kalau utang yang misalkan kreditan itu kan nggak mungkin dilunasin dulu kan. Ya kecil-kecil apalah itu utang, bersihin dulu biar pikirannya jernih dulu, tenang. Karena emang harus tenang. Kalau trading nggak tenang ya nggak bisa. Nggak akan bisa karena tiap hari psikologi volatil banget. Psikologi kena ya udah. Iya benar.
Dan Gerah, nggak bakal lama itu. iya benar. Dan orang-orang banyak juga ya, mungkin yang dari zaman Covid juga nggak semuanya masih ada berkecimpung di dunia saham sampai sekarang ya, karena kan pasti zaman Covid juga itu volatil banget, sempet naik terus sempet dibanting lagi juga, baru bisa rally, bisa koreksi, bisa rally lagi dengan sehat gitu. Intinya sih jauhin mental instan. Benar itu. Pengen kayak cepat, Pengen udah kayak cepet, iya. miskin namanya cepat pasti. Benar. Lebih cepet miskin daripada cepet kaya ya. Banyak Kalau sih, mentalnya banyak kayak gitu. mental karena ya oke lah, influencer di luar sana kan banyak yang menjanjikan kekayaan Iya, instan. Yang baru terjun, muncul kan ya, cepet kaya, iya, nggak bisa. karena beda ya, Butuh waktu lah. pasti kan mereka juga influencer bisa ngomong kayak gitu udah ngejalanin Iya, puluhan tahun iya. mungkin, yang kita nggak tahu cerita di belakangnya ya. Ya oke, mungkin niatnya influencer itu nggak bukan mau ngejerumusin bukan lah ya, cuman kan pikirannya yang ini, iya pasti. cepet kaya, Dan ujung-ujungnya banyak flexing yang sana nyalahin. sini, flexing sana sini kan, Iya. ya itu yang bikin ketarik orang. Iya benar-benar. Cepet Dan itu kaya, jadi cepet banyaknya kaya. mereka jadi nyalahin influencernya ya, padahal kan mereka juga nggak tahu cerita di belakangnya buy mereka and sell kayak kan gimana. diri sendiri, Iya. jual beli kan diri sendiri, nggak bisa nyalain Yang orang. mencet kan bukan influencernya. Nah, Mas Fahmi sini kan udah bikin konten juga ya di TikTok, ada yang di TikToknya ojol trader itu, dan pasti kan banyak orang-orang yang komen juga ya, banyak yang Banyak DM juga ke Mas Fahmi, pasti minta diajarin saham dong, minta diajarin trading dong, kayak gitu. Nah, menurut Mas Fahmi sendiri seberapa besar sih pengaruh sosial media kayak misalkan di TikTok, di Instagram ataupun di YouTube yang bisa bikin Mas Fahmi tuh yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang untuk beli dan jual suatu saham? Ada nggak sih ciri-ciri yang kayak ngebedain content creator yang emang tujuannya tuh menjerumuskan dan content creator yang emang pengen edukasi? Kalau Mas Fahmi kan pasti pengen edukasi dong, nggak pengen menjerumuskan. Tapi pernah nggak sih Mas Fahmi ketemu gitu konten-konten creator yang pengennya tuh menjerumuskan dan jadi kayak ini kayak kontennya kurang bagus ya untuk dipelajari? Kalau secara terang-terangan sih mungkin agak nggak bisa dilihat ya. Mungkin nggak ada pesan-pesan tersembunyinya, dan ternyata dia secara tidak langsung mengajak kan. Cuman nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan emang kena lah, pasti kena OJK kan, nggak boleh. Jadi sebenarnya saya nggak bisa ngajarin orang-orang. Banyak yang DM komen minta ajarin ya. Saya selalu arahin ke emang mentor yang udah pengalaman. Saya selalu arahin itu, apa itu Om Ben terus segala macam yang lain ada. Yaudah ini follow aja akun ini, belajar aja di situ. Saya nggak bisa ngajarin, saya juga masih pemula. Nggak mungkin dong, masih baru untung 1 kali 2 kali misalkan ngajarin orang buka kelas lah, apa nggak bisa, nggak boleh begitu. Kan kalau ngajarin harus punya ya minimal 5 tahun lah di market. Iya benar. Udah nyobain kena ya, hajar berapa kali tuh. Turunnya. udah paham lah. Jadi kalau cuma baru kemarin sore belajar market, sini belajar sama saya. Mau belajar apa ya? Belajar bikin kelas gini-gini ya. Banyak yang ngasih, udah buka kelas enggak, Enggak, saya sih nggak bakal buka kelas. Tanggung jawabnya gede. Iya benar-benar, karena orang-orang bisa ngikutin ya. Kalau sharing dong bisa. Misalkan dia tanya, ini gimana cara belajarnya begini, terus apa yang udah dipelajarin saya bisa kasih tahu. Iya, tapi terus belajarnya di sini. Kalau untuk private belajar sama saya nggak bisa. Nggak. Iya. Saya juga memang masih baru lah, nggak mungkin ngajarin orang terlalu beresiko. Ntar orang benar. Bisa ngikutin. kejeblos semua. Karena kalau rugi kan beda-beda tiap orang ya, psikologisnya beda. Mungkin modalnya juga beda. Mentalnya kita beda. Kita nggak tahu dia modal dari mana kan. Iya benar. Kalau misalkan dari Mas Fahmi sendiri, kan Mas Fahmi sekarang tuh lebih ke trading harian ya. Ke trading harian karena Mas Fahmi ada kesibukan lain juga yang siangnya tuh sampai ke sore harus ngojol. Jadi kayak enakan BSJP aja, beli sore jual pagi. Nah kalau Mas Fahmi sendiri mungkin ada nggak sih kayak godaan untuk trading yang lebih jangka panjang yang keluar dari trading plan-nya Mas Fahmi? Kayak misalkan, sentimennya lagi bagus nih, apalagi di saham Konglo ya kayak sekarang ini, sekali naik bisa 20%, kalau misalkan kita jual di 2%, rugi dong. Masih ada upside 18% tuh. Mas Fahmi pernah gak sih kegoda kayak gitu? Pernah, ya jadi strateginya kita pasang trailing stop aja. Jadi, sekiranya ini masih bagus naik nih, tinggi nih, masih bagus, kita pasang aja. Daripada nggak dipasang kan, ya kita nggak tahu dia di bawah turun atau enggak. Kalau emang udah dipasang, walaupun turun kita udah aman ya profitnya. Itu aja sih. Sering kalau emang apalagi sekarang ya sekali rally arah terus tiap hari banyak orang yang nge-share, apalagi di media sosial tuh banyak tuh nge-share profit sekian itu kalau kita nggak bisa filter ya bisa ke bawah. Akhirnya ya gitu, nggak keluar dari trading plan malah loss. Bener sih nggak gitu. Bisa. Saya lebih ya udahlah fokus di satu metode aja dulu nih. BSJP pahamin dulu ya, BSJP dulu, pahamin sampai emang benar-benar
sudah konsisten profit, nah Iya, barulah mau coba-coba yang lain gitu coba ya yang lain swing, halnya. terus investnya kan invest tuh sebenarnya dari bawah bukan dari atas. Iya bener, Kalau mau cari invest itu kan dari saham-saham yang masih yang di murah, bawah, yang heeh. kiranya mau naik. Kalau invest di atas tuh nyangkut namanya. Bener. Biasa kalau dari atas tadi yang mau trading malah jadi investor lagi Nah ya. itu biar Pasti kebanyakan bawa begitu. turun. Invest katanya ini perusahaan bagus, ya, harganya udah di atas. Iya. Ya kalau mau beli aja silakan kan. Jangan Dan ngajak-ngajak orang iya. tapi ya. Oke. Nah, kalau Mas Fahmi sendiri kan tadi sering tuh ya FOMO kayak gitu. Nah, Sering. kalau misalnya Mas Fahmi bisa memutuskan gitu, kayak misalkan tadi saham-saham masih bagus pasang trailing stop, itu Mas Fahmi lihatnya gimana sih? Apakah dari bid offernya atau dari Dari volume teknikalnya? sebenarnya. Dari volume Dari ya? volume tuh nggak bakal bisa bohong. Bener. Jadi pagi-pagi dilihat dulu Lihat ya. harga naik, volume naiknya itu. Jadi itu bisa Itu bisa dipasang trailing stop aja ya. pertimbangin lah. Oke. Kecuali kalau emang harga naik tapi volumenya masih dikit Kecil. nih, itu semu, Nggak sustain ya kenaikan semu. biasanya. Biasanya ya dikeprek lagi lah ke bawah itu biasanya. Bener. Jadi pokoknya volume aja, lihat volume emang bagus dan teknikalnya juga kelihatan pasti. Iya pasti benar-benar. Kalau saya biasanya lihat di aplikasi itu di time frame 1 menitnya biasanya. Oh. 1 menit tuh volumenya gimana kan Kelihatan ya tuh, kalau naik ya. naik nanti ada resisten supportnya kan kelihatan. Tiba-tiba ada yang naik dalam 1 menit itu ada yang naik ada tinggi. volume Mungkin berarti tebal ada, kan. Nah iya. itu udah pasti volume Masih naik lagi. ya. Oke, berarti itu time frame 1 menit ya 1 tadi menit kalau biasanya. teman-teman pengen trading 1 juga. menit, 3 menit sama 5 menit lah kalau yang pendek-pendek. Iya, Kecuali kalau emang yang mau panjang di-invest, mau bisa di-swing, daily, ya. terus weekly bisa Iya, diceknya atau nggak biasa 4 jam gitu 4 kali jam, ya. 1 jam bisa. Oke, nah Mas Fahmi kan ini sebagai trader ojol ya, yang udah dan apa ya kayak literasi finansial Mas Fahmi juga udah bagus lah tadi, dana daruratnya udah Masih belajar ada. lah. Terus utang juga kan nggak ada. Terus Utang ngerti nggak ada. juga kayak sekarang tuh kenapa sih lebih milih trading, lebih milih BSJP dan bukan investasi ya karena pengen digulung dulu modalnya supaya nanti investasi udah lebih mantep lah gitu, modalnya bisa dipegang lebih jangka panjang dan begitu ada drawdown ada rugi juga nggak buru-buru dijual gitu ya karena udah mantep fondasinya. Nah menurut Mas Fahmi sendiri gimana sih edukasi finansial di Indonesia, masih kurang atau orang-orangnya nggak mau belajar atau gimana? Kalau masih kurang enggak juga sih. Udah banyak banget ya influencer yang ngajarin finansial. Mungkin apa ya kayak mindset peninggalan zaman dulu mungkin. Jadi apa mikirin investasi apa. Sebenarnya salah kalau emang kita investasi ya emang oke lah buat makan dulu kan, buat makan oke. Cuman kita sebenarnya gini, kita kerja satu gaji nih. Kurang misalkan, ya kita harus punya sampingan. Saya juga sebenarnya ini ada sampingan. Jadi nggak ojol full. Sabtu Minggu tuh saya cari kerjaan lain. Karena memang kan ya kalau ini nggak bakal cukup. Kita harus siapin dulu kan kalau ini buat sehari-hari dari sini misalkan, terus ini buat investasi. Kalau nggak begitu kita nggak bisa. Karena nggak akan cukup ya uangnya. Apalagi sekarang kan biaya hidup juga naik terus. Banyakin income sebenarnya. Benar, iya. Baru bicara investasi. Benar. Mungkin nih orang-orang juga banyak yang nggak ngerti masalah ini ya. Mereka tuh pengennya investasi dan langsung kayanya dari investasi. Padahal kan orang-orang yang bisa build kekayaan dari investasi tuh mereka gedein income-nya dulu ya di belakang itu. Betul. Pasti yang tadi mereka mungkin kerja kantoran doang, mereka bikin bisnis, ditambahin lagi semuanya ke investment, ke saham, baru mereka gulungin lebih cepat lagi. Dan mungkin orang-orang tuh nggak ngeh gitu, kelihatannya cerita yang menjualnya mungkin banyak orang nonton satu video terus langsung simpulinnya kayak oh ini orang kantoran dia all in nih masuk ke saham ini langsung jadi kaya, padahal itu jadi bahaya juga ya karena kan masih ada tanggung jawab lain juga pasti, dan pastinya uangnya tuh amount yang bisa dirisikoin tuh ya semakin kecil persentasenya dari total kekayaan tuh bakal lebih aman ya ngejaga mentalnya, nggak asal main all in. Karena mungkin sini teman-teman banyak yang kayak trader-trader pemula apalagi banyak yang mainnya tuh all in kan. Kalau Mas Fahmi pernah gak sih ngerasain yang kayak gitu? Kalau all in, kalau tahu resiko sih nggak masalah. Kalau all in kan nggak tahu risikonya, nggak tahu masuknya gimana kan. All in habis. Iya. Ya gedein income harusnya bener. Gedein income karena ya sebelum bicara investasi kan income-nya dulu gedein. Iya betul. Karena kalau investasi sekarang nyari income sampingan gampang sebenarnya. Iya, karena dunia online kan digital tuh gampang. Saya juga jadi afiliator dulu tuh pernah. Saya sampingan di Sabtu Minggu ke wedding, saya jadi WO-nya. Bukan. Waiters yang siapin makanan. Banyak sebenarnya kalau emang mau. Bener, banyak banget kita nggak bisa ngandelin apa gitu. Ya di negara kita terus kita nggak bisa ngandelin satu job. Iya benar. Kita harus cari yang lain.
udah oke lah, misalkan income kita dari sini oke, ya kita bicara investasi baru. Iya benar. Yang penting kan emang sehari-hari udah ketutup. Udah aman ya. Jangan sampai utang sih sebenarnya. Benar itu. Utang yang bikin rusak tuh, mau gaji berapapun Iya, ada kalau ada utang utangnya habis. pasti nggak tenang lagi. Apalagi kan bunga berbunga kan. Iya. Itu yang bikin habis sebenarnya. Kalau misalkan gaji dikit tapi nggak ada utang, nah itu Iya, enak. benar. Itu masih bisa di-build Bisa. ya, karena mentalnya juga udah bener gitu ya. Pikiran juga pasti jernih karena udah nggak mikirin utang, nggak mikirin itu. Mungkin sekarang kan orang-orang banyak juga ya yang karena tergiur pengen cuan gede, ujungnya pinjol buat pakai leverage, Iya. pakai limit, wah udah itu. Itu malah bahaya Itu ya. paling Karena ya, bukannya malah cepet kaya ya, jadi tadi cepet miskin. habis semalam bisa habis, sehari bisa habis. Apalagi ada di instrumen misalkan Bitcoin terus forex. Iya, Bisa pakai risikonya leverage. makin Wah, gede. Itu banyak kalau di media sosial tuh lihat. Iya. All in full margin, wah miskin udah itu. Dan orang-orang tuh mungkin apa ya, banyak lihat misalnya influencer pakai leverage ya, mungkin uang mereka juga itu porsi kecil banget dari uang mereka yang mereka berani risikoin, sampai hilang juga nggak masalah. Jangan dimakan mentah-mentah. Iya, dan orang-orang banyak yang kayak, oh dia masukin segini aman nih berarti, padahal dia itu uangnya porsinya udah beda banget. Amannya dia sama kita kan beda. Iya benar, itu dia. Oke, nah mungkin karena kita udah ngobrol lumayan panjang juga nih Mas Fahmi, boleh nggak Mas Fahmi kasih pesan-pesan nih buat teman-teman investor ajaib, kayak tips-tipsnya lah buat mulai investasi atau mulai trading gimana sih? Untuk mulai kayak build mentalnya dari tips finansialnya atau mungkin. Jangan takut investasi sebenarnya. Jadi mulai aja dulu. Mulai aja dulu. 100.000 juga bisa. Kan di ajaib nggak ada biaya itu kan? Iya, bisa dari modal kecil banget. 100.000 itu bisa masuk ya, bisa satu lot lah ada bisa beli. Kalaupun memang mau nyoba. Tapi ya lebih baik kalau 100.000 buat belajar aja. Jadi ikut kelas, misalkan belajar di mana itu, yang penting kan ilmu. Iya, benar-benar. Jangan langsung terjun ke investasi atau trading. Tapi nggak tahu apa-apa ya. Itu sama sekali nggak tahu nih. Langsung terjun aja. Jangan, mendingan kalau punya uang minim buat investasi leher ke atas aja. Betul, iya. Jadi investasi leher ke atas dulu, gedein income, baru masuk ke investasi ya. Banyak kok sekarang, gampang dari handphone juga bisa. Iya benar, bahkan gak usah beli kelas kali ya, beli kuota cukup. Beli kuota cukup. Beli kuota cukup, tinggal buka YouTube, buka TikTok. Kalau mau memperdalam baru ke kelas itu. Kelas itu buat memperdalam aja. Memperdalam, iya. Kalau basicnya itu baru. udah banyak yang share itu di YouTube udah banyak. Basic jual beli itu teknik apa udah banyak. Iya benar. Kalau buat memperdalam baru. Kita juga kan nggak ada ilmu yang bisa di share secara terang-terangan kan. Nggak mungkin dia juga misalkan punya ilmu satu metode itu nggak murah. Iya, dia itu bisa riset berapa kali, tahun, habis berapa belum duit, rugi-ruginya. Kan? Ruginya berapa belum jadi metode dia kan. Gitu. Sebenarnya jangan mikir wah ikut kelas pasti untung, pasti cuan. Pasti cuan ya, tergantung buy and sell-nya kan. Iya benar. Kita yang nentuin. Percuma mentor misalkan. Ini ada saham bagus, teknikalnya gini-gini dikasih tahu kan. Bukan dikasih tahu langsung suruh beli, enggak. Jadi teknikalnya begini, bisa beli di sini, jual di sini. Nah, kalau kitanya ragu kan kita yang nentuin, nggak bisa. Beda. Yang lain misalkan ini satu kelas, satu komunitas. Yang lain berani masuk. Yang nggak berani kan nggak bisa masuk. Sama-sama satu ilmu, satu guru. Iya. Beda. Tapi beda. Karena ya itu tadi ya, trading tuh bukan soal ilmunya doang, bukan soal uangnya doang, tapi mentalnya itu ya, psikologi yang penting. Biar tenang dulu ya, berani lah. Intinya berani juga ya, emang tahu resiko. Jangan berani serampangan. Berani doang. Serampangan asal all in habis. Oke. Thank you so much loh Mas Fahmi udah ngobrol-ngobrol hari ini di podcast Cuan Talks di Ajaib. Mungkin teman-teman semua juga bisa belajar banyak ya dari Mas Fahmi, mulai dari financial literasinya, dari cara ngelola uangnya, dan gimana cara mulai dengan modal kecil juga ya, dan gimana caranya kita bisa ngegulung modal itu sampai kedepannya kita punya tujuan finansial yang lebih besar lagi gitu dari saat ini, bisa investasi dan bisa mencapai financial freedom. Oke, thank you so much Mas Fahmi sekali lagi udah bisa datang ke sini ya. Thank you Ajaib. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik. Ajaib semua bisa.